Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Puspita Marianti dari kelas TE3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Yang pertama, menurut Lord C. Davis, memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Yang kedua, menurut Mary Follett, memberikan definisi keputusan sebagai hukum situasi. Apabila sebuah fakta dari situasi itu dapat diperolehnya, baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukumannya dan ketentuannya. Tidak sama dengan mentaati perintah. Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan, mengembangkan alternatif keputusan, memilih alternatif terbaik, implementasi, dan monitor pelaksanaan keputusan tersebut. Kemudian, tipe keputusan. Menurut Herbert Simon mengklarifikasikan keputusan menjadi dua jenis, yaitu keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang. Kemudian, keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah antara lain norma, prosedur kerja, struktur organisasi. Kemudian, keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang. Keputusan tidak terprogram diselesaikan dengan langkah-langkah antara lain proses pemecahan masalah, pertimbangan, kreativitas, top manajemen. Kepastian risiko dan ketidakpastian. Dalam proses pengambilan keputusan secara ilmiah harus dilakukan langkah-langkah yang logis dalam pertimbangan membuat keputusan. Risiko yang akan muncul berkaitan dengan keputusan harus dipertimbangkan untung dan ruginya. Kemudian, pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, meneliti situasi, dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Kemudian, mengembangkan alternatif pemecahan. Seorang pemimpin atau manajer dituntut untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah. Yang ketiga, menganalisis alternatif. Alternatif dengan skor paling tinggi untuk setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik. Kemudian, implementasi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan terkadang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat, tetapi kadang harus melalui voting. Kondisi ini yang kadang rawan terjadi perpecahan dalam organisasi. Kemudian, follow up dan evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran tujuan yang dituju. Kemudian, alternatif pendekatan rasional. Model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari model administratif, heuristik, yang merupakan mode ini digunakan untuk meningkatkan proses pencarian solusi yang cukup layak di mana pencarian secara menyeluruh tidak praktis. Kemudian, intuisi dan eskalasi komitmen. Dan yang terakhir yaitu pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, efektivitas pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara mengklarifikasikan permasalahan dalam dua tingkat, yaitu individual dan tingkat kelompok. Pengambilan keputusan tingkat individual yaitu terkadang dibutuhkan untuk merespons sebuah permasalahan yang ada. Beberapa faktor yang menghalangi pengambilan keputusan secara efektif diantaranya yaitu relaxed avoidance, relaxed change, dan defensive avoidance. Kemudian, pengambilan keputusan tingkat kelompok.
Pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 1. Kelompok interaksi. Metode pengambilan keputusan dengan kelompok interaksi yaitu dengan mengumpulkan beberapa orang anggota untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mencari solusinya. Yang kedua, kelompok Delphi. Pendekatan Delphi memiliki 3 grup yang berbeda, yaitu pembuatan keputusan, staff, dan responden. Yang terakhir yaitu kelompok nominal. Teknik pengambilan keputusan dengan kelompok nominal memiliki 3 elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu hanya ada satu pertanyaan yang sudah dipikirkan matang dan dirumuskan. Kemudian terdapat orang dengan tugas khusus dan ahli dalam masalah yang didiskusikan. Dan yang terakhir yaitu pemimpin kelompok yang dapat memimpin. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.